Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Adaro ya. Saham Adaro ini salah satu saham sektor batubara yang sangat bagus ya dan prospek ya. Karena memang secara manajerial juga Adaro ini sangat bagus ya. Terus prospek potensi kedepannya juga masih lumayan ya, walaupun sektor batubara masih tertekan ya dengan harga batu bara yang turun drastis ya, dari $450 sekarang tinggal $120 ya, naik turun sekitar itu. Dan kita lihat ya, kalau untuk sektor yang lain kemarin sudah mulai muncul ya laporan keuangannya triwulan keempat, seperti United Tractor itu sudah turun ya. United Tractor sudah, ITMG coba. TMG juga sudah. Yang belum itu PTBA. PTBA Adaro belum. Hexa coba. Hexa juga belum. Jadi praktis kita masih menunggu laporan triwulan keempat ya dari Adaro ya. Jadi kalau prediksinya laporan triwulan keempat ini Adaro turun ya dibandingkan triwulan ketiga ya, berarti potensi dividennya juga turun teman-teman. Namun kalau sama ya dengan triwulan ketiga, itu potensi dividennya lumayan ya. Jadi kalau kita hitung EPS-nya dengan EPS 785 ya. 785 kali, anggaplah berapa ini ya. Ini 40% ya kemarin. 40%. Kalau sama dengan kemarin itu 314 dikurangi 199. 115 dibagi 2380. 4,8%. Ini dibagi di bulan Mei. Ini minimal ya teman-teman. Ini pakai DPR 40%. Tapi kalau pakai DPR 72%, ini lumayan lagi nih. 785 kali dikurangi 199. Masih 350 dibagi 2380. Masih 14,7% ya. Karena ini kan sudah dibagi interim di tanggal 29 Desember ya, di 199 atau hampir 200 poin ya. Tapi kalau kita lihat historinya ya, dari pembagian dividen Adaro ini ya, ini biasanya finalnya tuh hampir sama ya dengan interim ya, atau lebih kecil sedikit ya. Mungkin kalau lihat interimnya kemarin 199, kemungkinan dividen finalnya ya sekitar 180 mungkin ya. Kalau dividen final 180, ini kita cek aja coba, dibagi harganya sekarang berapa? 2380. Masih 7,5% ya. Jadi kalau di total masih sekitar 15-16% ya, dengan interim yang di bulan Desember ya. Nah, ini keuntungannya Adaro ini kan bagi dividen 2 kali teman-teman. Jadi koreksi sahamnya itu nggak terlalu tajam ya setelah pembagian dividen ya, kayak PTBA itu kan, PTBA cuma sekali ya. Sehingga isu kenaikan harga sahamnya pun juga lebih bagus ya, karena dia nanti mendekati dividen biasanya naik, setelah pembagian dividen turun. Nah, nanti di bulan sekitar Desember awal itu udah mulai naik lagi ya, karena nanti Desember akhir atau awal Januari dia bagi dividen lagi ya. Nah, ini sejarahnya dividennya Adaro ini lumayan nih, dari 2018, 19, 20
net profit 18 triliun, cash flow 12 triliun, jadi sangat liquid ya cashnya. Jadi ada potensi untuk bagi dividen cukup besar ya. Walaupun kita belum tahu ya fixnya berapa karena harus nunggu laporan triwulan keempat nih ya, Q4, dan juga nunggu RUPS-nya. Biasanya RUPS-nya itu di sekitar bulan April, akhir April atau awal Mei ya. Kita cek ya. RUP kemarin tuh di 11 Mei. Dividennya 22 Mei. Ya, berarti sekitar bulan Mei RUPS. Jadi ini bulan sudah Februari akhir, Maret, April, Mei ya, 3 bulan. Tahan 3 bulan, nanti dapat dividen. Nah, kalau kita lihat harganya ini kemarin sempat naik di 2410, kemudian turun. 1 minggu ini masih turun. Nah, ini kesempatan untuk teman-teman beli ya saham Adaro ini ya, teman-teman. Ada potensi naiknya mungkin di sekitar 2500 sampai 2600 ya. Karena biasanya Adaro itu harganya mirip-mirip dengan PTBA ya. PTBA sudah 2000 berapa ya? PTBA 26 kalau nggak salah. Hampir 2600. Nah, kalau lihat 6 bulan masih turun, 1 tahun juga masih turun, tapi ini harga terendah di 2040 ya. Saat koreksi di bulan Mei ini ya. Ini mungkin setelah pembagian dividen, kemudian harga batubara longsor ya. Akhirnya ini harga ininya juga longsor. 3 tahun naik, 5 tahun naik. Nah, jadi ada beberapa alasan ya teman-teman kenapa Adaro itu murah ya, karena kalau kita bandingkan dengan BBV-nya ini masih 0,73, PER-nya juga 3. Kemudian dari sisi EPS-nya juga berpotensi bagus dan dividennya juga lumayan ya. Jadi terus dibandingkan dengan PTBA juga Adaro ini masih di bawah, harga di bawah. Cuman PR-nya adalah ini ya, laporan triwulan keempat ini yang masih kita harus tunggu ini. ITMG juga masih turun kalau nggak salah ini ITMG. Udah naik ITMG. Ya, karena isunya lebih dekat nih. Ini di bulan April ITMG dividennya. Coba kita cek ini ya apa teknikalnya. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin dividen investing ya, Adaro ini juga sangat worth it ya untuk di ini. Jadi nggak usah bingung mikirin masuk di harga berapa. Kalau harga yang sekarang itu udah sangat bagus ya, karena berpotensi untuk naik. Nah, nanti kalau dapat dividennya ya udah dibelikan lagi saham Adaro di harga bawah ya. Kita tunggu saat koreksi. Apalagi kalau nanti misalnya harga batubara turun ya berarti koreksinya bisa lebih dalam. Tapi kalau pas batubara naik ya koreksinya mungkin sedikit. Ini pengalaman ini setelah komplit ini ya. Ini turun hampir 10%, setelah itu naik 4,6% ya. Kita cek ini apa nih? Nah, di bulan Mei ini juga turun 7%, besoknya langsung naik, tapi masih turun terus di sampai harga 2000 ya. Habis itu baru naik ya. Ini yang beli Adaro di harga ini 2010. Sekarang sudah berapa persen ya? Udah lumayan. Ini juga turun. Setelah bagi dividen turun. Cuman beberapa hari udah naik lagi.
Jadi kalau secara teknikal ini ya ini udah stokastik sudah bisa beli. Oh, Linger masih ada potensi turun di 2350. Jadi kalau mau cicil beli bisa juga nih udah 2350 ya nih. Kemarin ya tersentuh ya 2350. Oh, kemarin 2360. Ya, ini harga-harga bagus nih. MACD-nya coba. MACD masih turun, coba cek. Masih di bawah MA5 ya. Ini kalau naik di atas 2400 ini bagus nih teman-teman. Tapi rekomendasi ini RSI Stochastic Strong Buy, William Strong Buy, MACD yang sell. Foreign masih jualan, jadi ada potensi untuk turun ya. Kita cek harga batu bara. Kemarin naik harga batu bara ya. Sekarang, naik lagi ya. Hari ini berarti naik ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham sektor batubara ya, saham Adaro ini mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, selalu pertimbangkan risiko dan potensi profitnya ya. Jangan hanya potensi profitnya tapi risikonya kita abaikan ya. Hindari saham-saham yang gorengan, saham-saham yang baru IPO ya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus, apalagi bagi dividen itu lebih tenang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.